underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, viral beredar di media sosial adanya aksi sekelompok orang yang mencabut label pada tenda bantuan yang diberikan dari berbagai rumah ibadah untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Itu kemarin kan adanya gempa yang cukup gede ya, 5,5 kalau nggak salah dari skala Richter itu ada di Cianjur. Ya. Dan itu mengakibatkan banyak sekali rumah-rumah penduduk rakyat Cianjur situ yang berguguran, ya, jatuh nggak karuan seperti itu, ambruk seperti itu rata dengan tanah, dan mengakibatkan banyak sekali rakyat yang menderita, ya. Di samping banyak yang luka-luka, itu biasanya kalau terjadi gempa itu yang terjadi luka itu kan biasanya kepalanya karena kena reruntuhan, jadi banyak terjadi patah tulang kaki, patah tulang tangan, macam-macam ya, itu banyak sekali. Tapi juga ada yang tewas. Ya ini sampai hari ini kalau nggak salah yang tewas itu sudah 300 lebih. Ya memang ini adalah satu bencana alam yang semua tidak tahu kan kapan itu terjadinya. Dan memang kita lihat masyarakat Indonesia yang terkenal dengan sifat-sifat donatur tadi itu segera memberikan bantuan tanpa diminta atau diperintah oleh pemerintah, itu sudah secara sukarela sudah membentuk tim-tim penyelamat, tim pemberi bantuan ya. Orang kalau lagi kena bencana itu bagaimana wong nggak bisa dipersiapkan, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana kalau kehujanan ya. Ini musim hujan lagi nih, ya kan? Betul. Lah kita salut bahwa pertama kali yang melakukan bantuan sosial ini tanpa diminta itu adalah dari Yayasan Cuci dari Jakarta ya. Itu begitu terjadi besok udah siap bantuan ya. Nah kebetulan saja ini kan sebuah yayasan lembaga sosial Cuci ya. Tapi kan tidak menutup semua orang juga ingin membantu kan. Nah salah satunya itu adalah dari sebuah lembaga gereja ya. Dan dia memberikan bantuan termasuk tenda-tenda yang cukup gede ya. Tetapi ya siapa sih zaman sekarang kalau nyumbang tuh mau diem ya. Ya semua kan zaman sekarang itu karena zaman keterbukaan, memang yang nyumbang itu juga menampilkan siapa yang nyumbang. Ya bukan anonim tapi pakai nama, yaitu sebuah gereja tadi itu. Ya. Lah entah apa yang terjadi tiba-tiba menjadi viral ya. Itu bahwa ada oknum-oknum dari ormas tertentu yang itulah ya. Itu dengan demonstratif mencopot label nama dari gereja tersebut yang ditempel di gerejanya. Lah hal ini menimbulkan satu tanggapan-tanggapan yang sangat viral ya di medsos ya, yang mengatakan tindakan ini adalah tindakan yang intoleran. Karena kenapa? Apa alergi dengan gereja yang nyumbang misalnya begitu ya. Nah aparat pemerintah cukup tanggap bahwa kalau ini dibiarkan, maka seolah-olah hal-hal yang seperti ini kan diizinkan. Pembiaran itu kan sama dengan diizinkan. Nah, pemerintah aparat cukup tanggap, maka oknum dari ormas tersebut juga sudah dipanggil, dimintakan pertanggungjawabannya, dan diminta agar kelak jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Sudah dijelaskan tentu bahwa ini adalah tidak sesuai dengan Pancasila, filosofi dasar negara kita ini. Ya, di mana semua harus menghargai sesamanya, harus toleran. Apalagi kalau kita lihat masyarakat umum yang kena gempa, kena bencana di Cianjur itu termasuk dari ormas yang tadi, oknum tadi itu kan juga dari golongan agama yang mayoritas. Gereja termasuk agama yang minoritas. Nah, di negara yang harmonis itu memang kelompok mayoritas tidak boleh dominan banget terhadap minoritas. Jadi kalau ada minoritas yang memberi bantuan, memberi itikat baik seperti ini, mestinya harus diterima dengan baik. Tunjukkanlah bahwa jiwa toleransi dari kaum mayoritas tadi itu baik. Nah,
sekarang Bupati untuk Cianjur juga mengeluarkan statement kan, bahwa hal ini tidak terpuji, tidak boleh dilakukan. Jadi mudah-mudahan ini jangan terjadi lagi. Baiknya kalau seperti ini supaya tidak terjadi lagi bagaimana Om Bob? Ya, sebetulnya jalan yang terbaik adalah oke lah, kalau kita ngomong itu kan orang kalau mau beri bantuan itu kan sebetulnya kan tanpa pamrih kan. Ya ikhlas ya. Apapun yang terjadi whatever, pokoknya saya memang mempunyai niat untuk membantu. Tetapi sekarang di zaman keterbukaan ini memang harus tahu ini yang bantu siapa. Nah, oleh sebab itu di sini harus semua pihak harus memegang kebijaksanaan. Ya, kalau orang pakai filosofi Jawa itu kan ngomongnya ngono ya ngono ning aja ngono. Ya, mestinya jalan yang paling bijaksana dari lembaga gereja tadi yang mau menyumbang, karena ini adalah lokasinya itu adalah mayoritas adalah orang-orang yang beragama Islam, mungkin saja masih terjadi sesuatu yang tadi itu ya. Nah, paling bagus adalah boleh saja ya nama penyumbangnya itu ditulis, tapi ya jangan gede-gede lah ya. Jangan terlalu nyolok lah ya. Tuhan kan sudah tahu nih kalau memang you melakukan sesuatu yang baik ya. Tetapi kalau anonim juga aneh. Ya, karena hubungannya kan antara manusia. Betul. Ya boleh lah ya. Jadi misalnya petugas yang di sana pakai seragamnya dari lembaga gerejanya dia, is okay. Dan itu label yang ditempel di tendanya itu juga lebih baik jangan gede-gede ya. Jadi jangan punya kesan bahwa ini untuk menonjolkan you. Ya, kalau you sudah menonjolkan seperti itu kan dianggap ini kok sepertinya nggak ikhlas, tanpa pamrih ya. Jadi di sini memang diperlukan semacam ya kebijaksanaan ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.